Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fidela Konstasiagian dari Program Studi Matematika, jurusan Matematika Universitas Negeri Medan. Baik, jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai bab 4 mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan mencoba merangkumnya. Nah, jadi beberapa agenda yang akan coba saya lakukan di dalam video ini yaitu pertama, menjelaskan mengenai pengertian dan juga pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian fungsi-fungsi ideologi bangsa, dan yang ketiga, macam-macam ideologi, yang keempat, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, dan yang kelima, pentingnya suatu ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lain. Langsung saja kita masuk ke subbab pembahasan yang pertama, yaitu A. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi suatu panduan hidup berbangsa dan juga bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis, etis, dan juga moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Beberapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi, yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa, yang kedua sebagai landasan konstitusional dan juga hukum, yang ketiga sebagai panduan moral dan etika, yang keempat menghindari konflik dan juga radikalisme, yang kelima menjaga kedaulatan bangsa atau nasional. Kemudian di subbab yang ke B yaitu fungsi ideologi. Ideologi adalah sistem gagasan, keyakinan, ataupun pandangan hidup yang menjadi dasar bagi individu atau kelompok dalam memahami dunia dan juga memandu tindakan mereka. Ideologi sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan bersosial, berpolitik, dan juga berbudaya karena memberikan kerangka berpikir dan juga pedoman bagi masyarakat. Di sini saya coba rangkum beberapa fungsi ideologi bangsa. Ada 5, yang pertama sebagai panduan tindakan, yang kedua memberikan identitas bangsa, yang ketiga sebagai alat pemersatu, yang keempat sebagai alat kritik dan perubahan, yang kelima pengatur dan pengarah sistem pemerintahan. Kemudian di subbab yang ke-C, macam-macam ideologi. Ideologi sendiri ada bermacam-macam. Di sini saya merangkum 4 ideologi. Yang pertama fasisme, yang kedua komunisme, yang ketiga ideologi Islam, yang keempat ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi fasisme. Ideologi politik ini adalah ideologi politik yang menekankan otoritarianisme ekstrim, nasional yang agresif, serta ketaatan penuh kepada negara dan juga pemimpin yang tunggal. Ideologi fasisme ini berkembang di Eropa pada awal abad ke-20, terutama di Italia di bawah kepemimpinan Benito Mussolini, dan di Jerman di bawah Adolf Hitler dengan versi Nazisme. Yang kedua, komunisme. Komunisme sendiri ialah ideologi politik dan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Komunisme sendiri bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana segala bentuk kepemilikan pribadi dihapuskan dan segala kekayaan serta alat produksi dimiliki bersama oleh masyarakat. Yang ketiga, ideologi Islam. Sebagai ideologi yang mengacu pada penerapan ajaran-ajaran Islam sebagai dasar dalam sistem politik, hukum, dan sosial. Ini berfokus pada syariat Islam atau hukum Islam sebagai landasan hukum negara, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang adil. Kemudian, ideologi yang keempat yaitu Pancasila. Adalah ideologi negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar filosofis dan etika dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
Ideologi ini berisi 5 prinsip yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian subbab yang keempat yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain seperti fasisme, komunisme, liberalisme, dan Islam sebagai ideologi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti pandangan terhadap kebebasan individu, kepemilikan ekonomi, sistem politik, dan cara mereka dalam menjaga integrasi sosial. Beberapa perbandingannya dapat dilihat melalui pandangan terhadap negara dan individu, kemudian pandangan terhadap sistem ekonomi, yang ketiga terhadap sistem politik, yang keempat terhadap pandangan agama, yang kelima terhadap pandangan tentang keadilan sosial, dan yang keenam terhadap hubungan dengan pluralisme atau keberagaman. Topik yang kelima yaitu mengenai pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lain. Di tengah-tengah persaingan ideologi-ideologi lain seperti fasisme, komunisme, liberalisme, dan juga tadi ideologi Islam sebagai ideologi politik, Pancasila memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya relevan dan vital bagi kehidupan bangsa Indonesia. Adapun beberapa fungsi ideologinya saya merangkum 5 fungsi, yaitu 1. Menjaga persatuan dalam keberagaman atau pluralisme. Yang kedua, keseimbangan antara kebebasan individu dan juga kepentingan bersama. Yang ketiga, dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang keempat, menjaga kebebasan beragama. Yang kelima, mendukung sistem demokrasi. Nah, mungkin sampai pada bab yang kelima tentang pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, ini saja yang dapat saya rangkum dari bab keempat mata kuliah Pancasila mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Dari rangkuman ini dapat ditariklah kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Fungsi utama Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai pemersatu bangsa, landasan hukum dan konstitusi, serta panduan moral dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan bersama, menjaga keadilan sosial, serta menjamin keberagaman dan kebebasan beragama. Sekian dari hasil pembahasan rangkuman saya mengenai bab 4 Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Fidela Konstasiagian. Dengan ini pamit undur diri. Bila pun kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.